Halo semuanya, welcome back lagi di YouTube channel aku. Kenalin lagi, aku Firlin, 21 tahun. Sekarang lagi kuliah di Jepang. Dan hari ini aku ada kedatangan tamu, yaitu... Halo teman-teman, nama aku Zahid. Aku adalah seorang YouTuber juga. Aku bikin konten pengembangan diri dan belajar bahasa dan lain sebagainya. Itu ada di channelku. Aku sekarang umurnya 23, tahun ini 24. Dan BTW, Kak Zahid ini kakak kelas aku. Kalian udah sering ngajak kita collab dan akhirnya kita collab juga. Yeay. Iya, soalnya waktu itu aku bikin video, terus ada Firlina, terus banyak banget yang komen di bawah. Oh ternyata ada Kak Firlin, ada Kak Firlin. Jadi langsung aku tanyain aja, collab nggak ya? Jadinya kita pengen bahas sesuatu, dan hari ini di channelku aku pengen bahas tentang standar TikTok yang which is aku udah tanya ke teman-teman semua di Instagram. Aku udah pilihin beberapa pertanyaan dan jujur unik-unik banget, dan ini bakal dibahas dari perspektifnya cewek dan juga cowok. Okay. So, let's get started. Ini starting off strong, yaitu adalah pertanyaan nikah buat istri yang child free dari perspektif cewek dulu. Tunggu, nikah buat istri yang child free maksudnya gimana? Maksudnya jadi kayaknya tuh pertanyaannya tuh kalau misalkan istrinya itu pengen child free, let's say. Yeah. Gimana dari Kalau dariku sih secara sekilas itu bakal sesuatu yang dibahas sebelum pernikahannya. Aku sampai situ dulu. Terus sampai situ dulu. Soalnya kan maksudnya belakangan ini tuh lagi banyak banget kayak perempuan-perempuan tuh decided untuk child free, etc. Dan mungkin di sini probably konteksnya itu adalah orangnya belum diomongin kali ya, tapi tahu-tahu ternyata pas nikah itu pengen child free. Tapi bener sih kalau misalkan belum nikah itu lebih baik kayak diobrolin dulu semuanya. Tapi let's say in case belum diobrolin terus tahu-tahu ternyata nggak nyambung, itu gimana? Oke, pertama menurutku pastinya hal-hal kayak gitu harus diobrolin dulu ya, itu kita udah sepakat. Cuma kalau misalnya enggak di tengah jalan, kayak misalnya gara-gara alasan medis dan semacamnya, aku sendiri bakal cenderung bisa menoleransi itu. Dan justru bahkan harus ada di sisi yang suportif ya. Cuma kan lagi-lagi ini kayak keputusan bersama ya, dan aku yakin ini harusnya sesuatu yang dibahas sebelumnya. Menurutku ini bakal masuk ke case yang kayak what if gitu kan. What if ya. Cuma aku sendiri nggak ada keinginan terdalam buat menurunkan legasi gitu. Kan banyak orang gitu kan kayak dia cowok terus dia mau ada legasinya di dunia gini. Aku sendiri nggak terlalu ngelihat itu sebenarnya. Cuma pada akhirnya ini harus keputusan bersama ya. Dan kalau misalnya beda sama apa yang disepakatin sebelum pernikahannya, menurutku siap-siap harus ada di jalan sendiri sih. I see. Tapi let's say kalau misalkan pas sama pasangannya Kak Zaid gitu, terus habis itu kayak diobrolin terus ternyata nggak nyambung, apakah bakal diusahakan aja atau kayak pengen di iniin? Menurutku pada akhirnya jadi prioritasnya pasti jadi si ibunya kan, si perempuannya kan. Kalau aku sih mikirnya gitu ya, karena yang kalaupun ada anak ini kan masih tanda tanya ya, belum kenyataan gitu. Aku bakal tanya dulu sebenarnya aku lebih mentingin si orangnya ini atau potensi untuk punya anaknya. Dan kayaknya kalau aku mutusin buat menikah sama orang, berarti prioritasku adalah orangnya. Jadi walaupun pada akhirnya dia bilang bahwa dia nggak mau, karena tujuannya, end goalnya adalah orangnya, bukan buat menuliskan bibit dan semacamnya. Prioritasku bakal si orang itu. Kalau dari aku pribadi, ini dari perspektifnya cewek ya. Kalau menurutku, kalau misalkan seorang perempuan emang decided untuk kayak nggak punya anak, untuk kayak child free, itu memang harus diobrolin banget dari awalnya, dari sebelum kayak pernikahan segala macam. Menurutku itu penting banget buat diobrolin, karena kebanyakan ya, apalagi sama orang-orang Indonesia, menikah itu untuk menurunkan legacy. Jadi the idea of getting married without having a child is like quite taboo. Makanya kayak dari awal itu harus diomongin dulu dan cari pasangan yang sesuai pengennya gimana. Tapi kalau misalkan memang nggak bisa, menurutku nggak bisa dilanjutin sih. Karena dari perempuannya sendiri udah nggak pengen, dan lakinya pengen punya anak, jadi kayak nggak mungkin bisa. Jadi kamu bakal oke kalau misalnya di case itu mereka harus pisah gitu? Kalau kayak gitu mau digimanain, karena kalau dari awal udah nggak sejalan, kedepannya malah akan sulit kan. Terus ini juga banyak banget yang pengen diminta, yaitu if he wanted to, he would. Pernah denger gak? Iya. Menurut Kak Zaid? Menurutku harus agak hati-hati sih, karena aku kemarin sempat kepikiran itu juga sebenarnya, if he wanted to, he would. Coba kamu kasih contoh spesifik deh, di case apa? Banyak ya, mungkin let's say kalau misalkan lagi suka nih sama orang gitu kan, terus kayak pengen diperjuangin, let's say LDR gitu kan, LDR, terus cowoknya ini tuh
he wanted to and he would, which mean like dia perjuangin itu buat kayak pergi ke sana meskipun let's say nggak punya uang kah atau apa, kayak diperjuangin untuk datang, atau let's say perempuannya lagi ada di negara lain tapi kayak ulang tahun atau apa terus datang atau enggak dikasih bunga segala macam. Seperti itu, I think it's like that, what they say. Jadi lebih ke kayak usahanya. Jadi dia pengen dan usahanya tuh benar-benar dikasih. I think that's what they meant by if he wanted to, he would. Oke. Tadi kan aku duluan ya, aku pengen dengar dari kamu duluan sekarang. I see. Kalau dari aku pribadi, it's quite tricky again. Dan aku nggak terlalu percaya sama kayak if he wanted to, he would, karena it's not that easy. Oke, kenapa gitu? Karena banyak banget case yang kayak kita tuh pengen banget, cuman at the same time we just can't. It's not that we don't want to or kayak kita nggak bisa untuk mengusahakan itu. It's just that it's quite tricky. Apa aja penghalang yang umum? Banyak ya. Mungkin kayak ada kayak doubt atau kayak keinginan kayak pengen melakukan itu, cuman at the same time merasa ini worth it gak sih? Banyak kayaknya hal-hal yang seperti itu, dan kalau aku lihatnya pribadi ya kayak untuk nge-expect cowok untuk if he wanted to, he would ke cowoknya gitu tanpa kita nge-rely on what we really want, I think it's gonna be quite tricky. Jadi semuanya tetap harus diobrolin lagi sih kalau menurutku gitu. Kalau menurutku sih harus agak hati-hati ya, karena sering banget itu tuh jatuhnya jadi kita pengen dia bukan karena kebutuhan internal tapi untuk validasi eksternal gitu. Iya. Kayak misalnya standar Heward-nya itu ngikutin sama apa yang dibilang TikTok adalah namanya goals yang gitu-gitu. Dia ngeliat-liat apa yang dilakuin orang di TikTok, couple-couplenya, terus dia mikir bahwa kalau dia nggak dapet kayak gitu dia nggak harus, dia mendingan nggak usah ada di relationship sama sekali gitu kan. Padahal kalau menurutku ya itu bisanya jadi kayak si cowoknya juga bisa nanya itu lagi kan sebenarnya, if she wanted to she would kan. Jadi kayak di satu sisi si ceweknya bilang ke cowoknya, kamu tuh harus effort, misalnya kamu LDR atau apa, kamu harus nyiapin waktu buat ini, buat itu. Tapi di satu sisinya si cowoknya juga mikir if she wanted to she would, yang kayak bisa nerima aku apa adanya gitu. Dia nggak rewel dan semacamnya. Jadi sama-sama benturan gitu loh. Karena kita nggak lihat ke orangnya atau nge-adjust cara kita buat sesuai sama orangnya, tapi kita malah ngeliatin apa yang dilakuin sama orang-orang di TikTok, terus kita pikir kita juga harus punya yang kayak gitu. Dan aku juga beberapa kali sempat mikir gitu sih, maksudnya aku ngeliat tiap kali aku ke Indonesia kan aku pengen masuk ke TikToknya nih, karena aku suka aja ngeliat pop culture dan apa aja updates dan tren yang ada kan. Tapi aku ngeh bahwa setiap kali aku ngelakuin itu, aku juga kemasukan konten-konten couple gitu. Dan ini ngebuatku banding-bandingin terus dan merasa bahwa ya efek Princess Disney gitu, ngerti nggak? Iya, ngerti. Jadi kita disuapin Princess Disney, terus kita ngerasa bahwa kalau nggak kayak gitu maka nggak bisa. Padahal sebenarnya bisa. Nah, case-nya sekarang kita liatin TikTok yang ngebangun standar, padahal itu kayak cuma ya momen highlights-nya orang kan. Dan kadang banyak juga yang ngontenin relationship-nya karena merasa insecure. Jadi untuk merasa secure, dia kontenin yang lucu-lucu, terus orang kasih validasi, terus dia merasa aman, padahal sebenarnya fragile di dalamnya. Jadi harus hati-hati sebenarnya gitu. Makanya aku nggak setuju sama if he wanted to, he would. Aku juga setuju banget sama perkataan kalau misalkan kayak banyak yang bikin standar soal kayak punya pasangan seperti itu segala macam, dan orang-orang tuh selalu ngambil yang kayak manis-manisnya aja karena patokannya selalu di social media. Jadi kayak jadiin suatu pasangan lain itu sebagai standar. I don't think it's really realistic. Jadi iya, if he wanted to, he would. Aku juga enggak. Nah, next itu cowok cenderung gak suka cewek mandiri. Ini banyak banget, nih aku kasih konteks dulu. Jadi itu banyak banget kayak epidemik yang dimana nih cowok-cowok tuh kebanyakan kayak kelihatan insecure. Let's say ya di social media gitu, insecure sama cewek-cewek yang let's say punya career, terus kayak educationnya juga tinggi, segala macem lah. Jadi tuh mereka tuh merasa bahwa ya masculinity-nya tuh dibilang kayak fragile, sehingga relationship itu nggak jalan karena mereka insecure sama pasangannya sendiri. What do you think? Aku sih, kalau aku malah justru lebih seneng kalau misalnya ceweknya mandiri. Karena pada akhirnya menurutku itu dibentuk sama budaya kita sih, diturun-temurun gitu. Dan kenyataannya jadi banyak cowok yang gede sebagai cowok-cowok yang insecure dan fragile kan.
dan ngelihat kesuksesan si ceweknya sebagai ancaman, karena seharusnya si cowoknya ini yang memimpin di semua bidangnya gitu-gitulah. Harusnya si cowoknya yang lebih gitu. Bahkan kayak aku kemarin ketemu beberapa orang yang nikahan di Indonesia ya. Terus pas ini kita lagi di belakang nih, nggak ada mempelainya ya. Terus denger celotehan ibu-ibu tuh, ini pasti pernikahannya gagal nih gara-gara si ceweknya lebih dari si cowoknya gitu. Si cowoknya yang kalem gitu, sedangkan si ceweknya yang dia kemana-mana berprestasi ini dan itu. Yang mana pas aku di situ kayak, aku sendiri nggak setuju sama itu. Justru kalau aku lebih justru malah prefer ya, yang mandiri dan tahu goalsnya dan cukup ambisius, dan bahkan karena aku tahu kehidupan ini mahal dan aku pengen punya gaya hidup yang mungkin butuh ngeluarin uang juga. Iya. Mungkin itu bisa jadi bonus kan? Ngerti. Cuman kalau misalkan let's say case-nya ceweknya ini kayak jauh lebih successful, lebih gajinya lebih besar, terus kayak dia lebih sibuk lah segala macam. Again ya, karena kan kalau misalkan let's say ini mungkin konteksnya tuh lebih kayak kalau misalkan menikah kali ya, karena menikah tuh lebih fragile buat kayak untuk cerai segala macam, divorce. Jadi banyak yang dimana case-nya ceweknya itu berkarir terus lebih sibuk untuk kayak di kantor segala macam, sehingga di rumah itu suaminya tuh merasa kayak mana ini gue perhatian segala macam. Itu lebih banyak case-nya seperti itu juga sih. Oke, kalau menurutku itu bukan masalah yang eksklusif ke satu gender ya. Iya, of course. Karena orang mikirnya kayak gitu, seakan-akan perempuan yang harus menjaga semua hal-hal di rumah. Dia yang harus cuci, dia harus ngepel dan semacamnya, dia harus masak. Padahal itu juga peran yang equal dari laki-laki juga harus ada di sana kan. Jadi argumennya juga bisa dengan cowoknya. Kalau misalnya si cewek gitu karena ya dia jadi nggak atentif lagi di rumah, si cowoknya juga kayak gitu dong, kamu di luar mulu, kenapa kamu nggak bisa lebih atentif di rumah gitu. Jadi standarnya di case ini itu standarnya diaplikasikan ke cewek doang tapi nggak ke cowok. Ngerti. Kalau misalkan aku ya melihatnya, karena kan banyak nih kayak cewek-cewek lain, mungkin kayak my peers and also like everyone else, they have this like the idea of like marriage is scary karena mereka pengen punya ambisi yang tinggi. Cuman at the same time mereka takut kalau misalkan pasangannya ini nih yang laki-laki ini itu insecure sama ambisi mereka segala macam. Tapi buat aku pribadi, of course, jadi perempuan itu harus diutamakan dulu segala macam kayak ambisinya, mimpi-mimpinya. Dan of course menurutku ini penting banget juga kayak nyari pasangan yang emang sejalan juga. I think this is like the main point, emang harus banget nyari pasangan yang bisa sama-sama ambisius. Karena kalau ambisiusnya nggak sebanding kayak bakal susah juga untuk ngejalanin bareng. Karena takutnya again bakal ada yang ngerasa sedikit tergeser atau apa segala macam. Karena kalau misalkan kedua orangnya itu sama-sama ambisius dan sama-sama pengen support satu sama lain, I think it's gonna be easier for both people untuk kayak merasa disupport dan nggak merasa tertinggal sama yang satunya. Jadi harus sefrekuensi gitu ya? Harus frekuensi. Karena kalau misalkan let's say ceweknya pengen S2 gitu kan ke luar negeri, tapi dia nikah sama cowok yang pengen stay aja di Indonesia, of course it's not gonna be nggak kompatibel ya? Iya, jadi again balikin lagi sama pasangannya masing-masing sih. Terus ini juga ada di Konoha yang carut-marut ini, masih relevankah beban ekonomi cuma ditangguhkan di pihak laki-laki saja? Enggak ya, dan makanya aku bilang, aku justru tadi di pertanyaan sebelumnya ya, kalau mandiri dan financially independent itu juga justru adalah suatu bonus karena kita bakal punya kualitas hidup yang lebih bagus. Ya bayangin aja double income cuy. Cewek secara psikologik itu dia fulfilled karena bisa mencapai mimpinya dan berkarya lewat kerjaannya. Terus juga dapat income yang masuk, dan kita sebagai cowok juga kebawa dong kayak gaya hidup dan kualitas hidupnya bakal ikut naik, bisa di rumah yang lebih bagus, bisa jalan-jalan lebih sering. Cuma tuh cowoknya tuh biasanya insecure gara-gara dia takut ditinggalin sama ceweknya kalau gitu kan. Banyak yang kayak nggak bolehin si ceweknya kerja karena katanya kalau ceweknya independen dia bakal ninggalin si cowoknya kalau ada apa-apa. Oh, ini enggak sih peribahasanya, bukan peribahasa sih, kayak orang-orang bilangnya kalau misalkan ceweknya lebih mandiri, nanti dia nggak akan merasa butuh cowoknya lagi. Betul ya, banyak yang gitu ya. Banyak yang mikir seperti itu. Tapi kalau menurutku ya, kalau untuk sekarang nih, apalagi kalau misalkan let's say orang-orang yang nikah dalam keadaan umurnya masih muda kayak gitu,
I think I really do support them to both kerja terus kayak nabung bareng dan untuk kayak punya income yang kayak double income untuk keduanya, jadi hidupnya tuh jauh lebih stabil. Terus terutama kalau let's say mereka sama-sama punya anak nanti ke depannya, ditunda dulu terus sama-sama nabung, karena memang bener sih kayak in this economy I don't think it's gonna be like ideal untuk orang punya mindset idealis kalau misalkan kayak ya rezeki datang aja, itu enggak juga sih. Dan nanti bisa nabung bareng kan. Jadi kalau suatu saat emang mutusin punya anak gitu, di in case-nya pasangan muda gitu ya, dia bakal punya tabungan. Jadi dia kalau misalnya mau off dari kerjaan dulu buat fokus ke anaknya, itu lebih siap. Terus kalau misalkan nih, ini nggak ada di pertanyaannya tapi aku nambahin aja. Banyak yang kayak perempuan-perempuan tuh banyak yang bilang kalau misalkan nanti sudah nikah, gaji suami untuk dia tapi gaji dia untuk diri dia sendiri. What do you think about that? Itu jatuhnya jadi kesepakatan masing-masing pasangan sih ya. Karena ya kalau misalnya in case-nya aku punya income yang lebih gede nih, menurutku fair-fair aja si ceweknya bilang gitu. Tapi kalau misalnya si ceweknya yang lebih gede, menurutku finance keluarganya jadi nggak bakal terlalu bagus karena banyak aset yang nggak kepake gitu loh. Karena ya asetku nggak cukup buat nutup biaya yang sebenarnya bisa dijangkau ceweknya, tapi si ceweknya mau keep sendiri gitu. Jadi karena posisi defaultnya di kebanyakan keluarga Indonesia itu cowoknya yang lebih banyak gajinya, menurutku make sense aja sih kalau yang si cewek mau nge-keep gajinya sendiri. Karena kadang ini juga bukan soal dinamika antar keluarga ya, tapi secara kayak keadilan kesetaraan gendernya secara umum di dalam masyarakatnya juga kan masih kurang ya. Jadi emang lebih susah bagi cewek untuk bisa dapat gaji yang lebih gitu, karena ada glass ceiling-nya kan. Kalau di Indonesia ya. Terkhusus di Indonesia. Next one, tentang marriage is scary, definisi menemukan orang yang tepat. Marriage is scary ini kayaknya lebih banyak case-nya tuh sama perempuan deh. Jadi kayak banyak kalau misalkan di TikTok tuh yang bikin video-video kayak marriage is scary, what if he, what if her, bla bla bla. Tapi cowok tuh sedikit banget aku ngelihat yang buat seperti itu. What do you think? Karena yang bikin scary-nya cowoknya. Gak salah sih. Aku nggak akan bilang enggak karena that's kinda the truth. Itu benar. Yeah. Apalagi di Indonesia ya. Maksudnya karena aku juga punya 3 saudari. Dan aku ngelihat ketimpangan atau perbedaan cara berperilaku keluarga dan keluarga besar ke cewek sama ke cowok. Jadi lebih susah buat ceweknya emang. Kalau ada apa-apa, kegagalannya pasti ditaruh di ceweknya kan. Misal nggak bisa punya anak gitu, pasti yang disalahin ceweknya nanti. Yeah. Terus keluarganya berantakan gitu, pasti dibilang ceweknya yang kurang ini kurang itu, kurang ngebantu mertua lah, kurang ini kurang itu. Jadi emang nyampingnya biasa dari sisi cowoknya sih. Betul. Tapi kalau misalkan dari sisi cowok ada nggak yang kayak case marriage is scary, what if she? Mungkin lebih kayak ke ini kan kita tanggung jawab sama anak orang ya. Jadi kadang mungkin mikirnya kayak bisa nggak kita fulfill tanggung jawab itu. Kayak misalnya ada aja, kalau aku nih kan sekarang masih self-employed ya, kayak mikir ini kok 5 tahun lagi yang aku kerjain sekarang nih runtuh semua, gimana dia? Atau misalnya aku di layoff gitu, gimana caraku comebacknya gitu. Karena kemungkinan besar ya bagi banyak orang mereka nggak punya support generasional kan, nggak diturunin atau nggak diwariskan harta gitu. Jadi banyak mungkin scary-nya lebih ke kayak gitu ya. Kalau buat aku ya, dari perspektif cewek, bener sih marriage is scary is very valid. Terutama mungkin kalau misalkan di social media itu orang-orang ngelihatnya banyak yang cheating lah, banyak yang ini, banyak yang itu. Tapi kayak di luar faktor ekonomi, bahkan kayak perlakuan dari pasangannya itu sendiri di dalam hubungan itu tuh yang bikin kayak scary. Kayak let's say the husband being abusive atau kayak being like cheating, something like that. I agree, it's like very scary. Jadi menurutku valid banget buat kayak banyak perempuan bilang kalau misalkan kayak marriage is scary, it's like very valid, and I do agree with that. Cuman kalau buat aku pribadi ya, aku mikirnya kayak marriage is scary, yes, tapi kalau misalkan you prepared for it long before you actually do it, it's preferable. Jadi maksudnya kayak again kan kita sendiri yang bisa milih pasangan kita. Of course banyak case yang dimana pasangannya itu berubah segala macam, tapi
from the very start you need to prepare. Kayak menurutku penting banget kayak dari awal prepare-nya itu yang kayak kamu milih pasangannya siapa. Jangan yang kayak kamu suka doang, kamu cinta doang, tapi nggak ada modal lain selain itu tuh I don't think it's very good, you know. Karena kebanyakan dari Marriage is Scary ini bukan hanya dari case-nya si cowok, tapi ceweknya pun juga salah in terms of like memilih pasangan itu sendiri. Dan kayak menikahnya tuh gara-gara alasan yang eksternal gitu. Misalnya entah fulfill ekspektasi masyarakat atau ditekan-tekan melulu. Jadi dia menikah tuh buat ngisi kekosongan dari dirinya daripada buat ngebawa dirinya ke stage yang selanjutnya gitu. Padahal kalau menurutku sih dia harusnya secure dulu ya, baru pakai pernikahan ini buat ngeboost dirinya semakin jauh lagi. Tapi kayak banyak orang mikir bahwa, atau pemikiran itu simplistik, jadi mikir nanti kalau misalnya aku menikah pasti semuanya akan baik-baik aja gitu. Kayak mikir pernikahan itu jadi sebagai obat gitu kan. Iya benar, jadi kayak kebanyakan orang tuh memikirkan kalau misalkan menikah itu tuh sebagai jawaban dari semua masalah mereka. Let's say mereka punya masalah ekonomi, nikah aja. Kayak nikah aja sama orang kaya gitu, segala macam. Iya, itu kan sama kayak yang pola pikir yang banyak anak banyak rezeki itu kan. Jadi terlalu, mungkin di satu case bisa kita pahami kenapa bisa muncul peribahasa itu, cuma ini kan dipakai jadi pembenaran ya. Jadi punya anak terus tanpa dipersiapkan, dan jadinya rezekinya tuh datang gara-gara anaknya disuruh ngamen, disuruh kerja, bukan gara-gara punya anaknya itu punya rezeki, tapi gara-gara dari situ orang jadi, dari peribahasa itu orang jadi banyak yang dipaksa kerja atau bikin orang mikir ke sana gitu. Jadi intinya kita berdua tuh agree kalau misalkan sebelum nikah ini you need to be like settle down on yourself first. Jadi kamu harus udah jadi orang yang happy sendiri dulu, baru nanti kalau misalkan menikah tuh jadi kayak tambah happy gitu nggak sih? Betul ya, aku setuju. Next one, ini lumayan panjang tapi gini. Bahas bagusnya waktu kuliah pacaran atau enggak, pacaran sehat maksudnya, terus atau lebih baik gak usah sama sekali, terus kalau gak usah kayak how we meet our future. Aku tahu ya stance-mu ya, karena banyak TikTok yang sering nonton. Cuma sekarang pertanyaanku gini, kita mau jawab secara agama atau secara dunia? Secara dunia. Karena aku pun juga jarang bahas dalam perspektif agama. Soalnya kalau secara agama itu jelas ya, cuma aku nggak mau, itu journey masing-masing orang lah, udah dewasa, udah bisa milih. Cuma secara dunia nih, kamu dulu dong. Kalau aku, mungkin kalian semua udah familiar sama stance-nya aku, yaitu adalah no. Karena obviously aku ngelihatnya seperti ini loh, kayak dating is like very normalized, dan tanpa aku harus melakukan itu sendiri, aku bisa lihat itu dari pengalamannya orang lain. Dan so far dari pengalaman orang-orang dari segala umur, range umur apapun, aku ngelihat kalau misalkan dating is such a waste. Menurutku pertama kayak aku mikirnya kayak gini, mungkin banyak orang yang bilang kalau misalkan dating itu sebagai kayak untuk nge-boost motivasi, untuk kayak ada yang nemenin lah ini itu, untuk tumbuh bareng. Mungkin memang niatnya baik ya, cuman aku ngelihatnya kayak itu adalah sesuatu hal yang ekstra. Karena kalau misalkan dicarinya itu lewat kayak berteman sama orang, atau kayak nyari klub, atau misalkan sama diri sendiri bahkan, I think that's enough. Itu pertama untuk kayak bahasan kalau misalkan untuk dapet seseorang yang nemenin kita gitu kan. Dan aku ngelihatnya kebanyakan, kalau dari aku sendiri, aku tuh banyaknya bahas soal kayak teenagers yang pacar-pacaran. Menurutku itu karena mereka lonely sih. Kayak they're lonely and they need this kind of like validation, atau kayak mereka butuh merasa ditemenin segala macam, makanya butuh pacar lah. Karena kalau di sini notabene-nya pacar itu selalu ada untuk kamu gitu. Jadi apa-apa kamu ngechat setiap hari, setiap malam. Makanya kalau orang-orang pacaran tuh yang masih bocah-bocah gitu, banyak yang kayak teleponan berapa jam gitu kan, segala macam. And I think sleep call gitu. Iya, sleep call. Terus kayak chatan lah segala macam. Malah aku pernah ada yang komen satu, dia bilang dia lagi mandi terus teleponan, itu kayak. Dan kalau aku di sini stance-nya itu mikir kalau misalkan anak-anak muda itu mereka tuh masih belum stable, sehingga gampang banget untuk mereka terbawa ke segala arah dan juga gampang dimanipulasi. Makanya kalau aku di sini bilangnya kayak
coba cari dulu diri sendiri, kayak settle down dulu sama diri sendiri, baru nanti kalau misalkan memang ketemu sama pasangan yang setara, baru sama pasangan itu. Tapi ini kalau misalkan let's say bahas sama anak-anak yang underage kali ya, yang teenager. Tapi kalau di college, menurutku kalau aku pribadi aku mikirnya I'm already busy enough as it is. Kalau misalkan aku pacaran nih, let's say, aku bakal nambah satu lagi beban untuk aku perhatiin. Iya benar, itu komitmen sih. Iya, komitmen. Karena pacaran itu komitmen, dan kayak nggak bisa kan kayak pacaran tuh kayak cuman chatan gitu, nggak. Kayak kita tuh harus ngeluangin waktu untuk ketemu, untuk energi kita segala mikir plan macam. masa depan gitu. Exactly that. Dan menurutku kayak for now it's a no. For me. Oke. Tadi pertanyaannya apa sih? Pacaran atau enggak di waktu kuliah yang sehat atau enggak? Ya maksudnya sehat ini agak susah ya untuk tahu artinya apa. Cuma balik lagi ke disclaimer tadi, jawabnya secara agama atau secara dunia dulu nih. Tadi kita sepakat jawabnya secara dunia ya. Jadi aturan agama nggak dipakai di sini. Tadi kamu bilang bahwa itu no gara-gara berbagai alasan negatif yang kamu sebutin ya. Aku bilang no juga pada awalnya, tapi maksudnya selama aku kerja dan selama aku ketemu orang-orang gitu, orang-orang yang excel di bidang-bidangku tuh orang-orang yang ya punya pasangan juga kan. Jadi makanya aku nggak ngelihatnya sebagai kayak ya pacaran ini inherently salah ya, dari perspektif dunia ya, jangan gitu-gituin. Nggak inherently salah, tapi banyak orang masuk ke sana gara-gara alasan yang salah gitu. Maksudnya kayak tadi kamu bilang kan, dia gabut terus dia nyari pacar gitu, terus dia pakai pacarnya tuh buat emblem sosial gitu. Tahu nggak, ada orang yang mau pacaran tuh sama yang if he wanted to he would doang, jadi bisa ditunjukin ke orang-orang kalau dia punya pacar, atau dia punya pacar biar bisa dikontenin doang gitu kan, banyak yang gitu kan. Banyak. Atau dia nyari pacar yang sama-sama prestigious gitu, padahal dia sama-sama kopong dalamnya, tapi dia pengen itu biar jadi emblem sosial nih, bisa ditunjukin ke orang-orang. Karena banyak yang bilang kan kalau pasangan tuh harus sekufu atau selera ya. Jadi orang banyak yang pakai itu buat cari orang yang bisa bawa, lihat nih, ini level saya gitu. Karena pilihan si pasangannya bakal nunjukin siapa diri dia gitu lah. Jadi banyak yang masuk ke alasan yang salah. Cuma karena ya mungkin kalau kata beberapa komentar aku cukup liberalized ya, gara-gara aku tinggal di Eropa kali mungkin. Ya yang mana emang kayak di sana kan normal banget ya, dan aku ketemu sama orang-orang, bos-bosku atau supervisor dan profesor-profesorku yang juga punya pasangan gitu, dan kayak mereka bisa make it work juga gitu. Jadi putting the alasan-alasan agama atau spiritual masing-masing aside, menurutku itu hal yang bisa diambil resikonya gitu loh. Kayak itu risk kan. Karena sepengetahuanku sih kalau misalnya kita masuk ke dalam hubungan kayak gitu, kita bakal kayak expose bagian-bagian kita yang kita anggap beres pada awalnya, padahal enggak gitu. Being vulnerable. Iya. Jadi juga kayak kita misalnya ngerasa diri kita nih udah secure banget, tapi pas emang udah masuk ke dalam relationship-nya, baru kita sadar betapa egoisnya kita dan betapa belum secure-nya kita. Makanya kayak kadang tuh harus ada resiko yang diambil gitu. In my view. That's one thing. Aku juga ada tambahan dari perspektifku. Benar, kalau misalkan masuk ke dalam suatu relationship, you'll be in a vulnerable state, dan of course pasti ada risk juga kan di dalam relationship. Dan menurutku pribadi risknya itu nggak worth it kali ya. Meskipun kayak kita let's say sama orang-orang yang sama-sama ada di state yang kita tuh stable segala macam. Karena kalau aku dari perspektifku sebagai perempuan ya, ini di luar agama, cuman kalau misalkan pribadi nih, let's say kalau misalkan pacaran itu aku selalu nandain kayak sebagai jadi kunci gitu loh Kak. Jadi kalau misalkan kayak kita pacaran sama seseorang ini tuh kayak punya kuncinya kita, sehingga kalau misalkan dia tuh let's say kayak pengen punya, let's say lebih umum mungkin kalau pacaran itu bisa punya physical contact yang lebih sering kali ya, dibanding kayak misalkan let's say temenan aja gitu, cewek cowok gitu enggak. Tapi kalau misalkan pacaran itu ada kuncinya, kayak physical contact boleh, karena batasnya itu adalah pacaran ya, karena gue pacar lo jadi gue bisa kayak punya physical contact tertentu sama lo gitu kan, nggak harus yang terlalu
buruk banget atau gimana, cuman kayak physical contact. Dan menurutku itu sesuatu hal yang harus dijaga banget in terms of like kalau misalkan kayak kita tuh terlalu terbuka banget sama seseorang dan kita tuh nggak ada jaminannya di dalam suatu relationship, karena menurutku pacaran itu bukan jaminan yang cukup untuk kayak menandakan bahwa we're gonna have like a future together. Jadi menurutku itu suatu risk yang nggak worth it. Itu menurut personal values-mu berarti? Iya. Ini bukan soal relationship tapi lebih ke soal pergaulan kali ya. Dia di sini bilang, I am gay and living in Japan. People said Japan gave me a very bad influence. What do you think about that? Gue nggak setuju. Karena itu kan lu dari sananya ya. Jadi menurut gue bukan Japan yang ngasih bad influence, tapi untuk pertama kalinya lu bisa bikin keputusan sendiri dan independen dan hidup secara mandiri. Makanya bukan orang yang keluar negeri. Kan gue juga dapat komentar gitu tuh kadang-kadang kayak, ini kok berubah nih setelah keluar negeri ya? Atau dia ngelihat kreator-kreator yang tinggal di Jerman misalnya atau di mana, ini kok orang-orang Indonesia nih yang keluar negeri kok jadi gini ya, jadi berubah gitu. Iya. Padahal sebenarnya ya, kemungkinan besar ya dari sananya aja gitu. Cuma kalau tinggal di Indonesia kan kita jadi kayak, kita tuh gitu atau jadi anak baik, karena konsekuensinya kalau kita melakukannya sebaliknya itu cukup parah ya. Eksklusi sosialnya ininya dari itunya. Jadi kayak menurutku itu bukan gara-gara Jepang ya, tapi ya pertama kali kamu punya license buat ngambil keputusan sendiri ya. Bener sih, tapi ini di luar konteks dari LGBTQ and stuff. Tapi maksudnya banyak tuh orang-orang yang kayak di Indonesia tuh strict banget sama sosialnya juga. Terus mereka pindah ke luar negeri. It doesn't always have to be like European countries atau kayak Western countries, tapi kayak di mana aja kalau misalkan di luar negeri tuh jauh lebih kayak renggang kali ya ituan sosialnya. Bahkan kadang di dalam Indonesia juga dari kota kecil ke kota besar tuh kelihatan kok. Kelihatan. Pas dia udah mulai mandiri ya. Makanya gue sangat tidak setuju atau sangat anti dengan orang-orang yang mau memaksakan moral values-nya ke orang lain, karena ya itu sama aja kayak nanam bom waktu ya. Nanti di satu titik orang itu udah mandiri, ya dia bakal, kalau dibilang bablas ya, dia bakal bablas se-ekstrim-ekstrimnya gitu. Makanya kayak ya pahami aja dan encourage mereka, lebih kayak ke encouragement gitu, perbanyak, bukan kayak menghakimi atau lempar-lemparin kotoran gitu. Itu nggak akan bagus buat siapapun. Setuju sih, karena kalau misalkan terlalu kayak dikekang gitu juga mereka bakal ngerasa kayak pengen makin memberontak, dan aku ngerti banget sih. Betul. Dan itu berlaku sebaliknya ya, kayak ini kan contoh yang dianggap tidak konservatif ya. Contoh yang konservatifnya juga ada, kayak orang-orang muslim yang di Eropa nggak dibolehin pakai jilbab di tempat umum, atau nggak dibolehin pakai apa ya, atribut agama gitulah. Jadinya daripada mereka nurut, mereka malah lebih ekstrim atau lebih kayak memberontak dan menunjukkan keislamannya gitu. Jadi itu kayak basic responsnya manusia kayaknya ya, kalau dikekang pasti bakal memberontak. Dan kalau misalkan dalam case orang-orang tuh banyak yang menyalahkan di luar negeri jadi berubah lah, jadi lebih buruk atau segala macam, I don't think that's really the case, karena lebih ke kayak kalau di Indonesia mereka have no choice but to betul oblige to the whole society. Jadi di luar negeri mereka tuh lebih ngerasa bebas sehingga baru kelihatan aja, tapi sebenarnya ya seperti itu. Itu gara-gara no choice. Iya, there's no choice. Kenapa sih cowok itu selingkuh kalau udah dapet cewek seperfect itu? Ini banyak banget kayak lagi banyak banget orang-orang di social media segala macam selingkuh this and that, padahal ceweknya tuh udah kayak udah paling cantik, udah paling hebat lah dari perspektif cowok. Menurutku aku juga bingung sih ya kenapa gitu. Agak susah sih jawabnya kenapa, cuma kalau secara sekilas sih biasanya gara-gara ini ya, maksudnya ada something unsolved di dalamnya gitu, dia ngambil keputusan yang malah merugikan orang lain juga. Kalau kamu dulu deh, mungkin aku bisa nambah kalau abis dengar pendapatmu. Kalau misalkan dari lihat perspektif cewek ya, buat ngelihat kayak kenapa sih cowok tuh selingkuh, jawabannya tuh sesimpel karena insecure sih.
Jadi kayak mungkin banyak di sini case ya kalau misalkan kayak ceweknya tuh udah seperfect itu segala macam. Oh, ada 2 case. Ini yang pertama menurutku karena selingkuh itu mereka insecure karena mereka nggak kuat ngelihat kayak ceweknya ini tuh yang selalu kayak didewa-dewakan. Yeah. Banyak kan kalau misalkan kayak di relationship, let's say di social media itu banyak nih kayak orang-orang yang kayak influencer couple gitu. Let's say ceweknya tuh cantik banget terus cowoknya tuh secara sosial tuh dilihatnya tuh yang kayak biasa aja. Jadi di komen tuh banyak yang bilang kayak ceweknya cantik kenapa sama cowok yang kayak begini. Jadi mungkin banyak orang-orang yang kayak laki-laki ini tuh merasa kayak kok mereka cuma ngelihat ceweknya doang tapi nggak ngeliat gue gitu. Itu pertama itu karena insecure. Terus kedua itu karena tau gak ini case-nya Wizard Bliss yang lagi diselingkuhin? Aku lihat beberapa masuk FYP. Iya kayak gitu. Jadi kan ceritanya nih si Wizard Bliss ini tuh adalah orang yang kayak cewek yang benar-benar dianggap kayak goddess lah gitu. Tapi kayak cowoknya, kamu di spacemu gitu lah ya. Ya mungkin lah seperti itu. Anggap kamu terus kamu udah berpasangan dan pasangan itu cowoknya. Oke. Nauzubillah sih tapi. Oh enggak, oke. Sorry. Ganti, jangan pakai contoh itu. Oke. Gak usah pakai contoh-contohan, langsung aja, oke. Oke, seperti itu. Terus kayak cowoknya ini tuh dianggap bahwa kayak dia tuh pengen put her in her place. Jadi kayak dianggap kayak ini lo biar lo humble, biar lo kayak tahu nih kalau misalkan lo tuh nggak sehebat yang lo pikirin. Jadi tuh sebenarnya banyak loh kayak cowok-cowok yang kayak gitu yang kayak pengen dating sama cewek yang hebat banget untuk kayak put her in her place. Oh wow. Yeah, that's 2 case. Sama menurutku banyak yang suka ya secara dari ujung-ujungnya insecure sih ya. Cuma dia kayak tadinya dia nganggep si cewek ini unreachable gitu kan. Terus rupanya pas sudah bareng dia adjust level kepuasannya sama si cewek itu. Jadi yang tadi ceweknya di sini, terus sekarang baseline level kepuasannya tuh jadi naik kan. Jadi itu sekarang yang normalnya dia cari lagi thrill yang selanjutnya gitu. Jadi cari-cari atau walaupun katakan downgrade ya, cuma mungkin dia tuh karena insecure dia dapet thrillnya itu dari kayak ngambil resiko nih diem di belakang kayak gitu. Emang agak aneh sih, cuma kayak ya kenyataannya banyak banget orang kayak gitu ya. Iya. Ya sama alasannya kenapa ada orang yang dia bunuh binatang tapi nggak ngerasain apa-apa gitu. Ada yang mati jadi dalam ininya. Oke, that's about cheating. Itu sebenarnya pembahasan yang panjang banget sih, cuman mungkin kita bisa bahas lain kali. Ini spesifik untuk Kak Zahid sih, ada yang nanya kayak gini. Untuk Kak Zahid suatu saat nanti nikah, kalau milih cewek karir atau cewek IRT? Tadi dibilang ya di awal ya, aku karir sih. Aku merasa kedorong juga soalnya, maksudnya both are fine ya. Itu keputusan si ceweknya lah. Dan kalau aku cukup kaya sih, ya IRT juga oke. Cuma mungkin bukan IRT atau karirnya ya, tapi biasanya yang mau berkarir itu dia lebih ada ambisinya kan. Dan aku merasa ketarik jujur sama ambisi gitu. As in kayak aku selalu coba nantang diriku juga kan. Maraton yang ku ikuti dari channel YouTube atau bisnis kan selalu cara kerjanya tuh selalu ada hal yang menantang dipenuhi terus cari lagi yang lebih menantang gitu. Dari belajar bahasa, lari dan semacamnya. Aku ngerasa nular soalnya ambisinya. I see. Jadi itu lebih ke preference aja ya? Iya, itu lebih ke preference. Tapi kalau misalkan aku ya liatnya, kan ini banyak nih kayak orang-orang tuh mungkin ini jatuhnya juga kayak bahas feminism in a way or two. But banyak orang yang bilang kayak cewek tuh harusnya kayak berkarir aja dibanding kayak jadi ibu rumah tangga. Sayang kalau misalkan dan saya udah S2 tapi ternyata decided untuk jadi ibu rumah tangga. I totally disagree with that. Iya, itu juga. Menurutku kayak it's like up to you if you want to be like a host, wife atau kayak pengen berkarir, it's totally your choice. Jadi menurutku nggak ada salahnya untuk memilih di antara kedua itu atau bahkan jadi dua-duanya. I think it's also possible kecuali kalau misalkan emang ya merasa nggak kuat aja. Betul. Jadi pada akhirnya bukan karir sama IRT-nya sih, tapi lebih kayak ke values-nya kali ya. Dan ambisi atau kayak apa ya, punya target-target kayak gitu tuh bisa di kedua case gitu. Bisa juga berambisi dalam parenting atau punya goals tertentu dalam parenting ya. Iya. Dan tapi banyak juga kok kayak case yang dimana mereka nih berdua kayak pasangan itu decided untuk child free tapi perempuannya itu pengen jadi IRT aja tuh juga sebenarnya banyak. Jadi sebenarnya ya tergantung sama pasangannya itu sendiri aja. Betul ya, case by case. Ya, case by case.
Oke, nih. Ini lebih kenanya sih, tapi aku penasaran bare minimum cewek apa dari pandangan cewek dan cowok. Dari cowok dulu deh. Buat tuh agak susah ya kalau ditanya bare minimum gini, karena kadang tuh yang kita kira bare minimum tuh bisa jadi salah juga gitu. Maksudnya kita ngeset bare minimum kan, tanpa kita sadar tuh itu bikin diri kita perfeksionis juga kan. Jadi agak susah aku ditanya bare minimum. Kadang tuh menurutku jatuhnya lebih ke values sih daripada bare minimum ya. Maksudnya kayak gimana outlook dia ke pelajaran atau belajar, gimana cara dia handle emosinya pas ada sesuatu yang nggak sesuai ekspektasi gitu. Makanya kadang orang bilang suruh traveling kan, karena ya maksudnya ya bisa aja day trip kemana gitu. Dia misalnya lihat dia bayar tiket tapi tiketnya nggak bisa, terus dia disuruh puter-puter ke counter ini itu, gimana dia nge-handle itu gitu, sama keuangannya dia gimana, kalau ngeliat barang bagus langsung dibeli nggak, atau dia tahu gimana cara nge-hold dirinya, lebih kayak gitu sih kalau menurutku. Tapi kayaknya bare minimum di sini tuh yang bahas kayak let's say kalau misalkan cowok tuh lebih gampang untuk dapat kayak oh this is bare minimum, jadi kayak harusnya lu minta lebih, mungkin kayak let's say kalau lagi ngedate, kalau misalkan cowoknya tuh yang harus kayak bare minimum cowok dulu deh. Ya bare minimum cowok tuh yang kayak gitu, yang kayak let's say jemput cewek kalau misalkan ngedate gitu kan. Terus kalau misalkan bare minimumnya lagi itu mungkin kebanyakan pas lagi first date itu mereka yang bayar segala macam. I think that's the kind of bare minimum they're talking about. Aku nggak kepikiran sih jujur. Mungkin aku yang nggak ada ya secara person ya, tapi lebih ke enggak juga sih. Tadi aku mau bilang kayak nggak usah lama-lamain bales gitu. Oh, oke. Ya kan banyak yang kayak kalau dia balas 1 jam, kalau dia balas 2 jam, kita 4 jam. Yang gitu-gitu menurutku bikin apa ya? Kayak kita tahu juga soalnya ya, kalau dilama-lamain gitu ya. Jadi kalau menurutku jadi ngasih tensi yang nggak perlu gitu. Tapi itu nggak menjawab ya. Iya. Aku juga bingung sih sebenarnya, kayak ditanya bare minimum cewek tuh apa juga kayak aku kurang tahu ya, karena memang bener jarang banget dibahas dan kayak nggak kepikiran aja apa ya bare minimum cewek tuh. Mungkin suportif ke impian gitu, atau mau bare minimum, yes, but bare minimum kan, maksudnya minimum. mau mempelajari apa yang gue suka gitu. Misalnya gue suka bola nih, terus dia mau lah belajar dikit-dikit, atau gue suka lari, dia kayak penasaran atau kepo sama target-targetnya, atau apa latihannya gimana gitu, kayak gitu. I think that's bare minimum, yes. Okay. Apa yang buat cowok merasa paling mengancam maskulinitasnya? Agak susah soalnya gue performatif feminist tote bag guy nih. Karena gue udah punya kayak pandangan tentang masculinity yang beda ya. Soalnya waktu itu gue pernah bingung banget. Gue ketemu sama teman baru kenal gitu. Tapi dia kayak gym bros gitu kan. Atau abang-abangan gitu lah. Dan yang waktu itu gue suka K-pop kan. Jadi kayak gue belajar bahasa Korea dan semacamnya. Terus gue kalau foto tuh yang gini-gini gitu loh. Terus yang kayak yang gini-gini misalnya. Terus dia bilang, oh kamu agak cewek-cewek ya gitu. Terus aku kayak, hah? Jadi soalnya aku nggak ngerasa gitu ya. Dan dulu juga kayak misalnya cowok tuh jangan pakai face wash, masa dulu ikut kemah pramuka gitu kan. Yang pakai face wash tuh diketawain, oh cewek-cewek gitu. Tapi sekarang aku nggak ngerasa gitu, jadi aku pikir kayak aku udah disconnect sama arti maskulinitasnya gitu, nggak masuk di kepala konsepnya. Itu dari Kak Zaid deh, kan Kak Zaid punya standarnya sendiri kan soal maskulinitas, tapi let's say dari pandangan kakak ke cowok lain deh. Cowok lain ya? Kalau cowok lain biasanya mereka tuh pengen pasti gajinya lebih rendah, pangkatnya lebih rendah, pokoknya harus cowoknya di atas. Karena aku pernah ketemu sama temanku juga yang dia tuh tak khawatir banget ceweknya lebih berhasil. Jadi dia kayak ngerasa kalau si ceweknya berhasil, si cowoknya bakal ditinggal gitu. Aku ngerasa nih ada perubahan si cewekku gara-gara dia makin kesini makin berhasil, tapi kok dia makin berubah personalitinya gitu-gitu. Kayaknya itu deh, kayak banyak yang takut terancam. Bagi dia tuh maskulinitas tuh artinya adalah dia di atas dari si ceweknya. Jadi banyak yang goyah kalau misalnya posisi itu terancam. Toxic banget sih, menurutku itu toxic banget. Aku inget loh, aku pernah buat satu video di TikTok kayak aku bilang cowok tuh sebenarnya nangis ya nggak apa-apa loh, kayak aku bilang seperti itu.
Jadi kayak banyak banget di komen nih yang bilang kalau misalkan kayak cowok nggak boleh nangis, cowok jadi feminin kalau misalkan nangis, kayak bro, that's humane. Jadi menurutku itu terlalu dibiasakan banget sih toxic masculinity kayak Justru gini. menurutku yang paling maskulin itu adalah yang nggak peduli orang mau ngomong apa gitu. Bener. Dia nggak ngelihat nangis sebagai kelemahan. Dia nggak ngelihat dia sebagai kayak kecewe-cewean gitu. Jadi ya ada maskulinitas yang dibangun media sama turunin budaya sama maskulinitas yang sebenarnya. Oke. Good. 50-50 relationships. Apa tuh? 50-50 di sini tuh aku juga bingung ya jelasinnya gimana, tapi mungkin 50-50 tuh lebih kayak let's say cowoknya yang selalu bayar terus ceweknya yang menyediakan kayak love and stuff. I think that's 50-50. Oke. What do you think? Kalau itu jatuhnya kesepakatan ya. Tapi ya pastinya harus kalau kita tarik lini masa nih, pasti at some point dia harus average-nya pasti harus sekitar 50-50 lah ya. Iya. Kayak mungkin ada satu fase di mana yang sibuk dianya dan kita yang bisa ngasih 60 ke kita, atau reverse-nya kita bisanya 30, dia 70. Tapi pas ditarik nih garis rata-rata itu jatuhnya sekitar 50-50. Tapi di sini tuh orang-orang tuh nganggep kalau misalkan kayak 50-50 is a bad thing, especially for the woman. Jadi what do you think about that? Kurang setuju sih. Dan bahkan menurutku ini ya, tadi kan aku ngekritik si cowok-cowoknya nih, Iya. dan maskulinitas dan kayak gimana mereka memperlakukan relationship-nya. Cuma menurutku banyak cewek yang jadi enabler buat itu. Iya. Maksudnya kayak ya dia diturunin gara-gara, maksudnya ini ada budaya kan, dan bisa turun gara-gara si ceweknya juga menurunkan budaya itu gitu. Ngerti. Makanya kadang kalau ada yang ngomong gitu tuh, tadi aku bilang kan, ini si ceweknya lebih hebat daripada cowoknya, ini pasti diinjek-injek nih cowoknya, pasti nikahan. Itu kan ibu-ibu, bukan bapak-bapak yang bilang gitu. Bener banget. Dan kalau dilihat komen-komen yang ada ngomong ini kayak isu-isu kayak gini nih, atau ada si ceweknya lagi ada musibah nih, kan isinya komennya cewek-cewek semua. Iya. Yang ngulang-ngulang lagi apa kayak kata-kata yang harusnya tidak dihilangin ya. Kalau misalnya kita nggak mau nurunin toxic masculinity dan semacamnya, yang ngebangun tatanan sosialnya itu kan juga banyaknya cewek-cewek gitu. Maksudnya dia ngelihat cewek lain yang berkarir, terus dia kritik itu, dia bilang kayak, kamu pasti nggak becus nih jadi ibu. Dia cewek yang olahraga gitu, dia mah gara-gara nggak ada tanggung jawabnya gitu di rumah. Lihat nih gue yang nyapu, yang bebersih, kan itu cewek-cewek semua yang masih gitu ya. Jadi ya mungkin side note aja sih, kayak kadang-kadang menurutku banyak justru cewek-cewek yang jadi enabler itu. Sebenarnya tuh both genders tuh juga kayak jadi enabler semuanya sih menurutku. Tapi kalau di case-nya 50-50 ini, I think it's like I'm not gonna say it's valid and I'm not gonna say it's invalid. Jadi kayak bisa both. Bener sih kata Pak Zaid, kayak tergantung keadaan juga. Kadang ceweknya harus ngasih lebih, kadang cowok yang harus ngasih lebih, kadang ya memang 50-50 itu sendiri. Jadi nggak harus selalu stagnan 50-50 atau kayak harus cowoknya terus yang ngasih lebih segala macem. Kadang menurutku itu unrealistic sih buat terlalu kayak mikir kalau misalkan cowoknya tuh yang harus terlalu sering ngasih, sedangkan ceweknya kayak ya begitu-gitu aja. Makanya banyak yang bilang kayak ya ceweknya yang pengen sesuatu yang kayak cowok yang high value, cowok yang kaya segala macam, tapi kayak what you actually bring to the table gitu. Jadi ya kayak menyesuaikan lah sebenarnya sama pasangannya sendiri juga. Dan kayak let's say pengen sama orang yang high value, ya lo juga harus jadi orang yang high value juga. Gak bisa lo minta sama orang yang high value tapi lo sendiri ya itu gak bisa. Two more pilihan untuk gak nikah. Boleh aja. No judgment on that. No judgment. To other men, I think di sini tuh kebanyakan kayak cewek yang nggak mau nikah deh. Tapi kalau misalkan cowok tuh kayak gue pengen nikah, gue pengen punya anak. Kalau misalnya cowoknya milih nggak nikah, I think jarang nggak sih? mungkin jarang sih. Jarang kan? Tapi aku banyak tahu-tahu aja sih orang. Iya, tapi nggak seawam sama perempuan kan? Iya, karena lagi-lagi ya kayak pernikahan kan emang didesain untuk lebih banyak merugikan perempuan ya, jadi make sense lah.
nggak apa-apa sih, kayak dari cowok nggak apa-apa kalau misalkan lo nggak mau nikah, dari gue cewek juga kayak you do you. Sesimpel itu sih sebenarnya kalau untuk nggak mau nikah ya, karena again nikah tuh juga komitmen yang besar banget. Komitmen yang paling besar menurut gue itu adalah pertama punya anak, kedua nikah. Jadi anak tuh pertama deh yang kayak itu komitmen yang jauh lebih besar, yang kayak seumur hidup. Tapi kalau nikah itu masih kayak bisa dinegosiasi. Tapi menurutku kayak ya fine aja kalau lo decided untuk nikah, atau kayak nikah yang atau lo nggak mau nikah juga kayak it's fine. Tapi what about nikah muda? Itu tergantung alasan lagi sih. Soalnya kayak tadi ya kita udah bahas di awal-awal tuh kayak banyak yang nikah muda gara-gara pressure sosial. Apalagi gara-gara yang entah nih dari mana ya, maksudnya nikah muda tuh dijadikan alasan teratas untuk nunjukin keagamaan seseorang gitu. Padahal banyak lagi ya yang bisa dikerjain yang lainnya. Tapi dia mikir bahwa dengan nikah muda ini paling melengkapi dan semacamnya. Jadi kayak banyak biasanya influencer tuh. Jadi penontonnya banyak yang pengen kayak gitu juga padahal belum siap misalnya. Terus baru bentar jadi banyak masalahnya gitu. Tapi kalau misalnya ya itu datang dari internal ya, bukan untuk mencari solusi instan ke suatu masalah dan semacamnya. Oke aja sih. Tapi kayaknya banyak deh, kayak terutama buat Gen Z ya yang decided untuk nikah muda itu lebih kayak karena mereka pengen punya pasangan yang bisa bareng-bareng tumbuh. Tapi menurutku jatuhnya agak idealis sih in a way or two. Terutama sama mereka yang memang secara financial tuh belum stable. Let's say kayak baru lulus kuliah gitu, baru lulus S1, dan mereka tuh yang belum punya kerjaan stabil atau belum punya tabungan yang stabil, tapi mereka decided untuk nikah aja lah, nanti jalanin dulu aja. Ya soalnya kan kita masih belum tahu juga nih tumbuhnya mau kemana gitu. Kayak kita masih coba nyari values, masih mau coba-coba. Dan kayak bisa jadi kita kompatibel sekarang tapi nggak kompatibel 3 tahun 5 tahun ke depan, mana tahu. Makanya kayak kita harus tahu dulu kurang lebih arah kalau misalnya mau tumbuh tuh arahnya kemana. Karena bisa jadi kita tumbuh ya, tapi tumbuhnya growing apart kan. Ini terakhir, cuman ini agak panjang. Saya ngetik di sini karena nggak muat. Apakah benar laki-laki cenderung lebih setia dalam pertemanan meskipun ia mengetahui dan tidak menyetujui keburukan temannya? Saya sering lihat laki-laki cenderung menyembunyikan keburukan temannya sekalipun ia tahu temannya berpotensi merugikan orang lain, khususnya kepada perempuan. Apakah benar tujuan untuk melindungi status dan kekuatan institusional atau bagaimana? Terkadang hal seperti ini dapat merugikan perempuan dan terjadi standar ganda khususnya di tempat kerja. Aku setuju ya, banyak grup-grup cowok yang kayak gitu, kayak saling melindungi cowoknya gitu. Tapi again itu menurutku sesuatu yang datang karena banyak yang terlalu insecure berdiri sendiri ya. Jadi butuh kayak validasi dari teman-teman atau semacamnya. Karena banyak juga yang di kecilnya juga kayak gitu ya. Kayak di sekolah dia ikut-ikut ngebully karena teman-temannya ngebully gitu. Atau dia ngikut percakapan yang bahaya gitu gara-gara teman-temannya kayak gitu, dan dengan dia ikutan dia dapat validasinya juga kan. Sadar nggak sadar nih ke bawah juga sampai gede. Jadi butuh kayak approval dari grup, dan makanya kayak aku sendiri agak menghindari ya terikat sama grup-grup kayak gitu. Iya, karena bener sih kayak birds of the same feather stick together, itu benar sih. Jadi kayak misalkan kayak let's say suatu orang berteman sama orang yang satunya yang kayak case-nya tuh mereka tuh deket banget gitu, itu tuh pasti mereka sejenis gak sih? Kalau menurutku ya, karena kalau misalkan kayak orang yang punya pribadi yang cukup berbeda sama orang lain, itu tuh mereka kemungkinan besar tuh nggak akan cocok. Betul. Sehingga kalau misalkan suatu orang berteman sama grup yang bobrok ya, it's inevitable kalau mereka bobrok juga sih. Jadi ya tergantung sama grupnya juga. Cuman kalau dari perspektifku pribadi ngelihat kalau misalkan kayak laki-laki, let's say temennya ini selingkuh, terus kayak mereka nutupin perselingkuhan temannya itu lebih karena mereka themselves, kayak mereka berpikir bahwa itu adalah suatu hal yang normal, sehingga kayak let him be. Itu kadang juga orang nggak mau tanggung jawabnya itu terlalu berat, jadi nggak mau ngerepotin dirinya sendiri. Banyak juga kan yang benar.
mending kita diem daripada kita disuruh kita jadi saksi atau kita yang disuruh jadi penengah atau apa gitu. Kayak banyak juga yang nggak mau bertanggung jawab sama itunya. Itu aja, kita udah bahas banyak banget hal yang menurutku seru banget sih sebenarnya. Iya, tapi seru. Ya kan, karena kapan lagi kalian dengar Kak Zaid bahas hal kayak gini? Enggak, tapi aku pengen banget bahas kayak gini sebenarnya. Cuma kayak nggak pernah. Aku ngerasa kalau untuk bisa ngebahas tuh harus ada teman obrolan ya. Soalnya tiap kali aku bikin video yang ngobrol ke kamera doang tuh kayak apa yang mau aku bilang jadi hilang. Karena tiap kali kadang tuh butuh ngecek ulang gitu loh. Kayak tadi aku ngomong kan, terus kamu balas, terus baru aku kepikir lagi. Cuma kalau aku di rumah tuh hilang gitu. Kalau aku udah lost, udah stop videonya. Iya. Banyak banget video yang ku rekam tapi ku hentiin. Dan ini juga seru banget, kenapa? Karena kalian finally dapat pandangan dari cowok gitu kan, bukan aku doang sebagai perempuan. Jadi buat yang cowok-cowok, I hope ini juga relatable ke kalian semua. Yeah. So that is all for today's video. Thank you for watching. Bye bye. Thank you. Bye bye.